Baik, sekarang kita akan lanjut ke tahap implementasinya pada Stack&Queue. Kita sudah mulai membuka devc-nya kita. Oke, kita buatkan kelas. Oke, kita include-kan dulu semua library-library kita yang akan kita gunakan. Oke, pada kali ini, pada penerapan Stack&Queue ini saya akan menggunakan implementasi menggunakan doubling list ya. Ini akan saya buatkan struct-nya. Oke, di sini saya akan buatkan mengenai price sama dengan food ya, atau food name gitu ya. Oke, kemudian saya buatkan head-nya 0, tail-nya 0. Kemudian tidak lupa di dalam struct itu juga memiliki pointer ke next dan pointer ke pref. Oke. Kemudian saya review sedikit. Jadi di dalam linked list itu terdapat ada beberapa operasi, yaitu operasi dalam melakukan insert atau push, atau operasi melakukan delete atau pop, dan kita melakukan searching ya. Sekarang kita akan coba untuk insert atau push gitu ya. Price. Oke. Sekarang setiap kita melakukan memory alokasi, kita akan taruh di dalam, kita akan tunjuk menggunakan pointer current. Oke, kemudian kita tinggal inisialisasi current ke price-nya adalah price. Kemudian string copy, current ke name-nya adalah name. Oke, kemudian nggak lupa kita juga inisialisasi selalu ke next-nya itu adalah 0. Oke, kemudian di dalam melakukan insert atau melakukan push, kita harus melakukan validasi terhadap dua kondisi, yaitu kondisi di mana pada saat linked list-nya itu belum terisi sama sekali, dan pada saat linked list itu sudah terisi. Jadi ada dua kondisi. Untuk mengecek kapan linked list itu sudah terisi apa enggak, kita bisa cek melalui head-nya. Kalau head-nya itu 0, berarti dia belum terisi sama sekali. Karena belum terisi, berarti head dan tail-nya berada di posisi current-nya ya. Tail, current. Oke. Terus tidak lupa head ke pref-nya adalah 0. Ya, karena head yang ke pref adalah 0 itu adalah cuma berada di data yang di head-nya selalu ya. Jadi head ke pref-nya selalu 0. Oke. Kemudian pada saat datanya sudah ada, berarti kita tinggal menyambungkan detail yang ada di linked list yang sebelumnya ya, disambungkan dengan data yang sudah dibuatkan sekarang, yaitu di current. Kemudian kita sambungkan kembali gitu ya. Current ke pref-nya adalah 0. Kemudian tail-nya kita ubah ya, current. Oke, dengan gini push-nya kita sudah jadi ya. Ini adalah salah satu implementasi untuk pushback ya, push ke belakang atau push tail ya istilahnya. Kemudian kita coba cek apakah benar atau enggak melalui print. Di sini saya namakan dia view saja gitu ya. Oke. Kemudian untuk cetaknya sama kayak array ya teman-teman, dia ini linear searching ya, jadi dia harus search dari data indeks yang pertama itu di indeksnya ke head sampai indeksnya yang ke
tail ya. Jadi kita butuh pointer current yang dimana kita taruhnya di head. Oke. While currentnya nggak sama dengan 0 gitu ya. While currentnya nggak sama dengan 0, kita print. Oke, kita print makanannya sama harga ya tadi ya. Berarti saya print makanan. Oke, saya print makanan, kemudian juga saya print harganya. Current ke name. Current ke price. Oh, sorry, lupa titik koma ya. Current ke price. Oke. Sini saya \n. Oke, kita sudah cek. Pada saat sudah dicek, dia di head untuk sudah dicetak, kita harus pindahkan currentnya. Current sama dengan current ke next. Jadi dia bakal looping terus gitu ya. Looping terus sampai pada saat current ke next-nya sama dengan 0 gitu ya. Currentnya sekarang berada di 0. Dia bakal ngecek melalui looping while-nya di sini. Kan di sini while di sini dia dicetak pada saat dia nggak sama dengan 0. Berarti pada saat currentnya sudah berada di 0, artinya dia nggak bakalan cetak lagi ya. Oke, kita coba. Oke, kita push. Price-nya misalkan 15.000. Ini misalkan nasi goreng gitu ya. Oke. Oke, ada mungkin 10.000. Jeruk. Kemudian 20.000 nasi goreng ayam. Ini mie goreng spesial 15.000, misalkan 18 itu adalah soto ayam. 13.000 sate. Oke, ini kita sudah push datanya, kita ada 5 data, kemudian kita view. Oke, saya save dulu. Oke, anggaplah saya taruhnya di sini, documents. Saya namakan dengan file itu misalkan stack queue English. Oke, kita buat dia rata kiri dulu ya. Ini sudah benar punya kita. 7D. Kurang panjang. Kita bikin. Oke, ya. Persen minus di sini artinya dia left alignment ya. Kalau dia positif berarti dia right justify ya. Right alignment maksud saya, ya, rata kanan. Oke, berarti datanya kita sudah benar. Ya, kita sudah inputnya 5, kemudian juga yang kecetaknya adalah 5. Ya, sudah benar teman-teman. Jadi apa yang kita lakukan di push sudah tepat. Di sini kalau teman-teman perhatikan di bawah ini dia merah ya, teman-teman, warning ya. Nah, untuk menghilangkan warning ini di sini kan kita pada saat kita insert ini namanya sudah konstan ya, teman-teman ya. Kita udah langsung define langsung, kecuali dia dari variable. Kalau dia dari variable dia nggak bakal warning. Nah, karena kita udah mendefine langsung namanya, dia bakal warning. Untuk menghilangkan warning ini saya bisa ganti, saya bisa tambahkan cons di sini. Jadi kalau saya jalankan, dia seharusnya udah nggak ada warning ya di bawahnya ya. Jadi sudah jalan. Oke, konstan. Nah, kemudian di sini sudah push, kita melakukan pop gitu ya.
Kalau dikatakan stack, ya, stack artinya adalah data yang paling terakhir masuk itu yang kita harus delete dulu, ya. Pada saat kita pop berdasarkan stack, berarti data yang berada di tail itu yang kita hapus, ya. Jadi misalkan saya mau implementasi stack, yaitu void pop tail. Oke, yang kita lakukan yaitu saya pengen taruh struct tnode current-nya saya berada di tail. Kemudian saya cek apakah tail-nya saya itu kalau dia null ya jangan dihapus karena nggak ada data. Kalau dia nggak sama dengan null gitu ya, baru kita hapus ya. If tail ya, atau if tail nggak sama dengan null gitu, artinya adalah saya bisa pindahkan dulu tail sama dengan tail ke pref, tail sama tail ke pref, kemudian saya free current-nya. Current ini adalah data yang paling belakang, jadi tailnya kita pindahin dulu sekali. Kemudian kita free data yang paling belakangnya. Berarti otomatis kita harus bilangin lagi kalau tail ke next-nya adalah null. Oke. Sudah? Kita coba ya. Di sini pop tail view. Pop tailnya misalkan saya lakukan 2 kali. Saya harus print dulu. Saya tambahkan \n ya. Oh, oke, ada error. Sebentar. Oke, pop tail. Oh, tetap error. Void pop tail struct tnode current sama dengan adalah tail. Kalau tailnya nggak sama dengan null, saya katakan dia adalah tail sama dengan tail ke pref. Oh, salah. Pada saat insertnya ya teman-teman ya, ini bukan current ke pref null, tapi current ke pref-nya adalah tail. Maaf ya, current ke pref adalah tail ya, bukan null. Current ke pref adalah tail. Oke, tail sama dengan tail ke pref. Kita coba. Oke ya, sudah jalan. Berarti kita pop secara stack, berarti yang sate ayamnya hilang ya di sini ya. Jadi data yang paling terakhir adalah soto ayam. Oke. Kemudian kita coba pop lebih banyak. Oke, jalan, kita popnya sebanyak 3 kali. Berarti sate soto sama mie-nya hilang, sisa es jeruk sama nasi goreng ya. Oke. Kemudian saya pengen pop tail, berarti semua datanya saya pop. Oke, semua data saya pop, error gitu ya. Kenapa error? Karena kita harus validasi ya pada saat dia benar-benar sudah data yang paling terakhir yang kita pop ya. Berarti kita bisa katakan if sini else if ini if si current-nya sama dengan head, berarti dia adalah
kita harus free dulu, atau ya free dulu bisa, free current. Terus kita bisa bilang head, tail, no. Oke. Jadi posisi di mana data yang paling terakhirnya itu adalah posisinya tail sama dengan head. Pada saat sudah sama, kita free dia gitu ya. Atau teman-teman mau balik ya, kayak lebih tepat head tail no. Kemudian teman-teman free currentnya. Jadi dengan demikian ini data yang paling terakhirnya udah hilang ya. Headnya udah diinisialisasi 0, tailnya juga udah diinisialisasi menjadi 0 ya. Berarti kita tinggal jalankan. Oke ya, sudah nggak error. Karena tadi error karena validasinya itu ya teman-teman. Jadi ingat selalu validasi data yang paling terakhir. Oke. Nah sekarang sudah kita lakukan pop secara stack gitu ya. Sekarang kita mau lakukan pop secara queue ya. Kalau pop secara queue berarti anggapannya misalkan di head itu adalah data yang paling pertama masuk gitu ya, paling pertama kali masuk, berarti pada saat di pop seharusnya adalah data yang paling pertama masuk yang harus di pop ya. Pop head. Oke, ini adalah queue. Oke. Pop head sekarang saya ubah ya, struct di node ke current-nya adalah dia adalah head. Oke. Kemudian if current-nya sama dengan tail gitu ya. Current-nya sama dengan tail, dia adalah head tail no free. Current atau head ya sama saja. Oke, kemudian else-nya berarti kita pop head-nya kita majukan head connects. Sudah kita free current-nya. Di current itu yang data yang menjadi data yang paling depan gitu ya. Head-nya kita pindahin, sekarang current menjadi data yang paling depan, kita free, kita hilangkan. Kemudian tidak lupa head ke pref-nya adalah 0. Oke, ya, kita coba lagi. Oke, ini kita udah pop tailnya udah sempurna gitu ya. Saya komen. Saya mau coba pakai pop head. Oke, kita coba satu. Berarti head data yang paling pertama masuk adalah nasi goreng ayam. Nanti bener ya. Kita pindahin nasi goreng ayam hilang. Es jeruk sekarang menjadi headnya. Nah, sekarang kalau misalkan saya tambahkan lebih banyak lagi. Oke, pop headnya kita 4, berarti 1, 2, 3, 4. Ini hilang ya teman-teman. Berarti sisa sate ayam. Kita pop lagi data yang paling terakhir. Oke, nggak error. Oke, aman. Oke, ya. Jadi kira-kira inilah hasil dari stack dan queue yang diimplementasikan menggunakan double linked list. Silakan teman-teman coba latihan stack and queue menggunakan single linked list. Terima kasih.